Oke. Berikutnya Hari Kurniawan. Oke. Asal. Mati. Sama kayak Farel. Oke, berikutnya. Isra Rizal Kalam. Oke. Berikutnya Muhammad Abizar Al-Ghifari. Kosong. Sosialisasi. Muhammad Aziz Aris. Wah. Oke. Muhammad Harun Yahya. Mati. Oke. Berikutnya Muhammad Kemal Pasha. Muhammad Kemal Pasha. Oke, terima kasih Nova. Berikutnya Muhammad Naufal. Ngawi. Berikutnya Muhammad Nur Rahman. Sleman. Oke. Berikutnya Muhammad Syafiq Amin. Oke, Batang. Berikutnya Wira Wahid, Muhammad Wira Wahid. Oke. Wira Wahid kosong. Berikutnya Nova Patricia Maika Putri. Probolinggo. Oke. Berikutnya Rafa Zami. Karawang. Berikutnya Ramdan Indra Jati Sidi. Ramdan Indra Jati Sidi.
Oke, nggak hadir. Berikutnya Sofi Nur Azizah. Seragen. Berikutnya Syahrul Ardianur. Hmm. Sosialisasi. Oke. Berikutnya Van Din Ratu Sabrina PA. Siapa? Izin memperkenalkan diri. Nama Van Din Ratu Sabrina Prasetyani Kusuma. Nama panggilan Van asal Berikutnya Zaini Mufti Al-Kasbi. Oke. Ya, ini ya, ada yang kurang? Kira-kira yang sosialisasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Si pennya Nova ya tadi ya? Oh ya, udah gini ya. Jadi nanti untuk penilaian dari saya kehadiran sama tugas ya, tiap hari nanti ada kehadiran dan tugas. Kalau sosialisasi nilai kehadirannya ya 80. Kalau 80 itu berarti B ya. Kalau tanpa keterangan itu 0. Terus kehadiran 100. Nah, seperti itu. Barangkali nanti ada yang tanyakan, silahkan. Oke, berikutnya kita ke teman-teman di sini sudah tahu belum profil lulusan teman-teman itu jadi apa? Belum ada yang tahu? Oh, belum. Jadi fungsinya ini saya jelaskan agar teman-teman tahu arahnya mau kemana. Sebentar. Apa sudah terlihat? Iya. Jadi profil lulusan teman-teman itu, teman-teman lulus itu ibaratnya bisa mengisi formasi pada manajer teknik kendaraan bermotor. Ini prodi TO ya, apa TRO? Nah, TRO. Jadi manajer kendaraan bermotor atau sarjana terapan yang mampu berkoordinasi, mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki baik sarana maupun prasarana, mampu mencegah kerusakan dengan menggunakan planning, organizing, actuating, dan controlling. Sebelumnya udah pernah disampaikan belum ini, Nova? Oh ya, berarti pas lah saya ini kan. Harusnya di awal ini, jadi teman-teman tahu ke depannya lulus jadi apa. Yang kedua, kenapa teman-teman intinya kenapa teman-teman itu diajarkan materi nanti sampai lulus, karena akan dididik menjadi seperti ini. Ada 5 formasi atau 5 kompetensi. Yang kedua, desain karoseri kendaraan bermotor. Nah, teman-teman nanti mampu mendesain tentang teknologi kendaraan berselamatan yang berkualitas dan unggul. Yang ketiga adalah teknopreneur. Jadi
teman-teman ini nanti diarahkan untuk menjadi entrepreneurship, membuat usaha di bidang keteknikan, bidang usaha di bidang transportasi. Makanya nanti ada materi tentang kewirausahaan, mungkin nanti ada biaya operasional kendaraan. Nah, itu di situ teman-teman diajarkan. Yang keempat adalah investigator kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. Jadi teman-teman juga nomor 4 ini diharapkan nanti setelah lulus bisa menginvestigasi kecelakaan. Penyebabnya apa sih? Nah, terjadi kecelakaan tersebut ditinjau dari ditinjau dari kendaraannya, penyebab kecelakaan khususnya transportasi. Jadi penyebab kecelakaannya seperti apa? Yang kelima adalah ahli sistem manajemen keselamatan angkutan. Jadi teman-teman mampu menganalisis dan manajemen tentang keselamatan angkutan itu seperti apa. Nah, hubungannya dengan materi yang saya sampaikan adalah masuk ke 4 atau investigator kecelakaan. Pastinya perlu ada aturan yang teman-teman ketahui dan pahami. Sampai di sini paham hubungannya? Oke, cocok. Makasih Aulia. Makasih Azelia. Berikutnya Dita Setiabudi masih ada. Dita dari Batang. Dita dari Batang lewat. Berikutnya Farel Dwi Septian Arianto masih ada. Ya, aku kayak di kamar mandi. Lagi di mana kamar mandi? Oh iya. Bisa jawab kira-kira yang kamu tahu aturan apa yang mengatur tentang maksudnya undang-undang atau peraturan apa yang kamu ketahui yang mengatur tentang kendaraan bermotor? Salah satu aja. Izin Pak untuk bab 3, ini saya sudah mengerjakan Pak. Untuk isinya itu terkait analisis dan pembahasan biaya operasional kendaraan. Dan yang kedua analisis dan pembahasan terkait tarif Pak, berdasarkan biaya operasional kendaraan. Iya. Namun yang tarif ini belum saya masukkan Pak. Yang kesimpulannya bab penutup udah belum? Belum Pak. Ini Pak, saya masih mau menunjukkan ke Bapak perhitungan BOK-nya Pak, Oh yang iya. di Excel. Dari analisis. Saya persulit. Ini kan rumus-rumusnya udah oke lah. Nah, itu ada. Iya Pak, tapi belum Hasilnya saya gimana? masukkan Oh, belum yang dimasukkan. hitung-hitungannya itu. Ya. Ini Oke. Pak. Nggak apa-apa. Ada kemajuan. Si Chandra mana? Chandra masih belum Pak, katanya besok mau bimbingan dengan Oh, Bapak besok. Pak. Ya nih, betul. Ini Pak. Jumlah penumpang, retase. Udah dimasukin belum ya? Apa merah-merah ini udah bener? Saya masih bingung tuh di sini Pak, Ya, di harga kendaraan silakan. ini. Soalnya ini kan udah ada rekapannya ini ya Pak. Iya, mana Sebentar. yang bingung? Ini Silakan. ini yang harga kendaraan ini, penyusutan harga kendaraan ini kok tinggi sekali, dan saya masih menanyakan ke perusahaannya lagi, harganya itu memang segitu atau masih atau di bawahnya Pak? Itu penyusutannya berapa? 3.300 Per kilometer. per tahun.
Bukan per tahun itu, per kilometer itu. Iya Pak, kilometer. Per Per tahun kilo. Pak ini. Itu Eh, sebentar. yang kamu tunjuk. Penyusutan per bus, iya Pak, per bus per Iya kilometer. kan, masa per tahun Iya Pak, 3.000. iya Pak. Per bus per kilometer Pak. Dipelajari HK itu apa? Harga kendaraan Pak. Nah itu kurang K itu, motor 1.250.000 atau tambahin lagi K. Oh iya Pak. Kak, Nah, K. apanya Pak? Kalau Oh enggak nolnya 0,3 ini ya Pak. kali, 0,3 kali lagi tambahin tuh. K itu Oh iya maksudnya Pak, 1.000. salah Pak. Ini ada yang masih salah ini. Tapi rumusnya ini sudah benar Pak. Ini yang nulis ini manual Pak. Yang ini Hmm. rumusnya ini udah benar. Cuma yang di sini manual. Nah itu Pak, yang di harga kendaraan ini Pak yang saya bingung. Terus jadi gini ya Pak, kalau Stop. bunga modal itu kalau Stop. misal Satu-satu kendaraannya dulu. dibeli kredit itu tidak dihitung ya Pak? Satu-satu sih. Oh iya, iya Pak. Cara menghitung biaya penyusutan ya. Cara menghitung biaya Iya Pak. penyusutan diperbesar, oke. Cara ngitungnya, kamu tahu cara ngitungnya gimana? Coba dihitung di Excel ini. Ini Pak. Iya langsung dihitung di Excel, coba. Ini ya, L1, Iya Pak, L25 ini coba, dikali nilai residu. coba dulu 1 Ini miliar, sudah di Excel Pak. ya itu pelan-pelan. Oh, 1 iya Pak miliar, ini. dikurang, Sebentar Pak, dikurang dikurang 250 nah tutup, enter coba, bagi enter dulu aja. Nah, 250 juta. salah, berarti 1 miliar dikurang 250 kok 250 juta ya? Sebentar Pak. Ini Pak yang salah. Ini Pak. Nah, 1 miliar Pak. iya, dibagi 5 tahun. Bagi 5 aja, 5. 10 tahun. Penyusutan apa 5 tahun apa 10 tahun? Udah ditanya Eh, belum? Tahu penyusutan nggak? tahu Pak. Nah itu Pak, kan kemarin itu Tak tanya dulu penyusutan itu apa? harga penyusutan. Jadi penyusutan setiap bulan gitu Pak, nilai susut. Salah, Eh, itu masa penyusutan 10 tahun artinya apa? jadi nanti dalam 10 tahun itu untuk mengembalikan pembelian kendaraan gitu Pak. Oh ya, makanya saya kasih tahu pelan-pelan. Penyusutan uh, kurang tepat tadi cara. Ya, jadi yang Oh, dimaksud penyusutan pas kebetulan nih saya kan ngajar BOK juga. Jadi iya pas Pak. lah ini. Jadi penyusutan Gimana Pak? itu harga setelah 10 tahun mobil dijual. Paham? Jadi harga bis Damri itu setelah tahun ke-10 dijual harganya 250 juta. Oh, iya Pak. Sekarang paham? Paham Pak. Oke. Berarti 1 miliar dibagi 10 tahun. Tergantung penyusutannya itu 10 tahun apa 5 tahun. Datanya belum. Waktu awal kemarin itu saya tanya 5 tahun ya Pak. Terus hari ini saya tanya lagi tuh 10 tahun Pak. Kamu lihat Kalau nggak di Damri ini ada kendaraan yang gimana Pak? yang di atas 5 tahun masih jalan? Iya Pak masih. Nah, berarti 10 tahun. Nanti rumusnya diganti ya. Iya Pak. Kalau di sini sudah saya tulis 10 tahun Pak. Cuma Oke. yang di situ belum saya ganti. Udah diganti 10 tahun. Enter.
Ya, oke ketemu 100.000. Berapa tadi? Belum, Pak. Ini Ini kan masih bagi ini 10. terus dibagi 10. dibagi kilometer ini, Pak, Sep- kilometer per se tahun. 10 dulu. 10 dulu bagi 10 dulu. 10. Ya, enter. Ya. Ini makanya saya suruh pelan-pelan. Enter. Berarti Oke, Pak. selama 1 tahun nilai bisnya itu turun sebesar 100 juta ya. 100 Jadi juta. Iya, jadi Pak. tiap tahunnya harga bisnya turun 100 juta. Nah, setelah itu dibagi jarak tempuh. Bagi jarak ini. Jarak tempuh selama setahun. Itu nomor 9. Ini ya, Pak. Ini. Nah, enter. Nah, ketemulah 3.000. 300. Nah, jarak tempuhnya kamu tahu dari mana? Ini jarak tempuh ini dari satu kali perjalanan itu 14 kilo, Pak. Oke, coba diklik yang Dan 6. kilometer tempuhnya. Ini, Pak. Oke. Berarti Dikali 12. oke itu coba diklik nomor 7. Klik 2 kali oke. Dikali 30. Oke. Diklik lagi yang perharinya. Senhandi. Ini ya, Pak. 3% apa itu? Di rumus itu ada Betul. 3%, Pak. Apa nggak usah ditulis ya, Pak? Enggak. Kamu tahu enggak 3% itu? Enggak tahu. Apa kilometer empty ya, Pak? Kilometer kosong. Kilometer kosong. Apa itu kilometer Gimana, Pak? kosong? Saya baru tahu juga nih. Ini kita diskusi ya, Bu. Saya nggak merasa belum tentu saya benar loh. Iya, Coba Pak. diklik lagi nomor Saya 3. juga saya juga kurang tahu, Pak, ini. Soalnya di pedoman itu ada 3%-nya, Pak. Nggak usah ditambah 3%. 300 ya, Pak. Oke. Wow. Kamu tahu rate nggak? Tahu, Pak. Jadi kalau di Damri itu satu kali ritase itu dari A ke B, Pak. Tapi Oke. kalau Terus? di kementerian itu dari A ke A lagi. Tapi di sini itu pembayarannya sekali jalan kan, Pak. Jadi Mm-mm. rate-nya 6 ritase saya nulis di sini, Pak. Oke. Saya juga sependapat. Rate itu satu kali jalan dari A ke B. Iya, Pak. Kalau dari A balik ke A itu bukan rate, apa lupa saya. PP pulang pergi, tapi Iya, Pak. istilahnya apa ya? RTT, round trip time, kalau bahasa Inggrisnya. Oke, udah ketemu kilometernya 3.000. Tiga 30.000, Pak. 30.000. 240. Oh, ini, Pak. Yang ini. Iya, 3.300. Kamu menganggap itu besar ya? Iya, Pak. Besar apa enggak, Pak, menurut Bapak? Ini bis berapa? Bis Berapa kursi? Damri medium long, Pak. Iya, berapa kursi? 36. Nah, itu dibagi 36.
Coba sebelahnya ya, diklik itu. Klik Yang mana, Pak? sebelahmu tadi. Ya Ini. sebelahnya lagi. Satu lagi. Ya, klik sama dengan sebelahnya kasih 36 dulu, sorry. J 36. J32. J32 isi 36. Ya udah boleh disitulah 36-nya. Kasih sebelahnya lagi. Kolom sebelahnya L32. Ya, sama dengan ya 3306. Itu kolom I32. Klik aja kolomnya. Dibagi K32. K32, Pak. Iya, K32. Oh ini. Oh Iya. iya. Nah, jadi per kilometer penumpangnya itu penyusutannya jadi biaya yang dibebankan kepada penumpang adalah 91 rupiah atau dibulatkan 92 rupiah. Itu per penumpang. Itu komponen kendaraannya, komponen pembelian kendaraan. Jadi yang 3.300 itu untuk satu bis. Untuk satu bis per kilometer. Tapi kalau per penumpang berarti dibagi jumlah kursi. Paham? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Sebenarnya ini sebelahnya ini ya, Pak. Ini saya tuh ada perhitungan juga. Nah, ini tuh perhitungannya per seat, pakainya seat. Nah, ini hasilnya lebih kecil. Yang benar itu pakai seat per kilometer atau per bus per kilometer ya, Pak? Yang benar per seat Oh, per sama-sama. kilometer atau per bus kilometer? Dua-duanya benar. Cuman penggunaannya yang mau dicari apa? Tarif per penumpang atau biaya operasional per busnya? Kalau tarif per Sebenarnya penumpang tarif, berarti Pak. kalau tarif per penumpang berarti dibagi per penumpang. Oh, berarti pakai yang ini ya, Pak? Iya. Nah, Masa ini Pak, tapi di pedoman itu kok pakai bus per penumpang ya, Pak? Bus per kilometer. bus per kilometer? Pedoman belum tentu benar. Pedomannya mana coba? Ini, Pak. Di ini, Pak. Oh ya, Kan itu per ya. bus per Biaya kilometer. bus per biaya bus per kilometer. Terus modal turun lagi terus per bus. Oke, turun lagi. Terus oke, terus lagi. Terus sampai bawah sampai akhir. Totalnya total mana? Biaya Ini. pokok. Oh, ini nih, Pak, ini. Mana tadi? Nah, itu kan biaya bus per kilometer. Coba balik turun lagi. Turun. Nah, tuh di bawahnya. Oh, ini, Pak. Kan akhirnya dibagi per penumpang juga. Oh. Oh, ya paham, Pak, paham. Jadi Berarti nggak apa-apa ya, Pak, saya ngitung per bus per kilometer tetap benar ya, Pak? Nanti akhirnya dibagi betul, per penumpang. betul begitu. Siapa? Saya bingung, Pak. Iya nggak apa-apa, fungsinya saya kan menjelaskan. Sekarang nggak bingung ya? Paham, Pak. Oke, Berarti nanti saya belum menghitung ini ya, Pak. nggak apa-apa dihitung lagi. Ada lagi nggak ditanyakan sebelum kamu ngitung nanti? Kalau awalnya berarti tidak ngitung penumpang per kilometer, Nggak nggak apa-apa. apa-apa ya, Pak, nanti. Nanti di ujung Oh, aja nanti di akhir. ya, Pak. Heeh. Kalau Ada lagi. ini gimana, Pak? Ini juga Apa? dihitung nggak posisi biaya? Itu yang disebut load factor. Tahu load factor nggak? Iya, Pak.
Apa itu load Faktor factor? faktor muat kendaraan. Nah, contohnya jelaskan. Enggak, Faktor. Jadi gimana? eh berapa persen jumlah penumpang Ya, oke, gitu Pak. cocok. Sekarang saya tanya, kalau misalkan bis kapasitas 100, 70% keisi berapa? 70%, Kalau kapasitasnya 100. 70, Oke, berarti paham. 70 Oke, berarti Shirley paham. ya Pak. Oke, berarti ini Oh udah. seperti itu ya Pak. Nanti itu di Baik, akhir, paham. boleh. Berarti Pak. saya buat gini juga ya Pak per bus kilometer sama ini. Nah, bisa. Jadi ada dua ini tabel. Berarti ini nanti tinggal dibagi seperti tadi ya Pak. Dibagi Betul. 36. Iya. Siap Pak. Sudah Pak. Paham Pak. Hmm, Berarti dikerja. untuk perhitungan ini tadi nggak salah ya Pak harga Hmm, kendaraan segitu. enggak salah. Karena masih satu bis. Belum ini, belum dibagi per penumpang. Paham Pak. Jadi Gitu kalau sih. tarif nanti ya Pak. Kalau Mm-mm. tarif ini kayaknya seat per kilometer nanti Pak. Iya, betul. Kan dikenakan per orang. Kecuali pakai bis rombongan atau bis wisata. Paham ya, Sherly? Paham Pak. Tadi kan Ah, saya sudah menghitung toh Pak. Lah ini kok besar banget gitu Pak pantesan. Sampai 2 kali lipat tuh loh Pak ini. hmm, Soalnya BOK-nya memang besar. Ya Pak, iya. nanti saya perbaiki itu. Nah, yaudah nanti dihitung dulu. Sebentar, ada pertanyaan lagi nggak sebelum kamu hitung lagi? Sudah Pak, Heeh. paham. Oke deh. Oke, dikerjakan ya. Pak, kalau ini Pak, bunga modal. Bunga modal itu kan saya baca kalau misal bisnya itu dibeli secara kredit itu bunga modalnya tidak dihitung ya Pak. Bunga modal. Sebentar ya, saya pahami ya. Bunga modal per tahun. Bunga modal per tahun kendaraan. Tingkat bunga bagi 1 tahun masa penyusutan. Itu masa penyusutan apa ya? Kok 2 N itu apa tuh? N itu 5. 5 itu masa penyusutan. Ini rumusnya Pak. Oh, Penyusutan 5 tahun, berarti ini penyusutannya 10 tahun. N plus 1 dibagi 2. Coba deh nanti dicari bunga modal itu sebenarnya saya tanya, bis Damri itu yang kamu analisis ini beli cash atau kredit? Apa dikasih sama Kredit pemerintah? Pak, Pemerintah kredit. kredit. Saya sudah tanyakan kredit. Oke. Di sini Pak, saya lihat sebentar. Di sini itu seperti ini Pak. Bunga modal. Kalau Pak, ini. ini Shirley, kalau belinya kredit, kalau apabila kendaraan diperoleh secara kredit, kalau di kalau kredit itu berarti apabila kendaraan pro kredit bunga modal per tahun per produksi kendaraan. Oke, ya udah berarti itu tadi kredit ya.
Ya, Pak. Berarti tidak dihitung ya, Pak? Apabila kendaraan diperoleh secara kredit, sebentar, tidak dihitung lagi. Apabila kendaraan diperoleh secara kredit, komponen bunga tidak dihitung lagi. Apabila kendaraan diperoleh secara kredit, komponen bunga tidak dihitung lagi. Apabila kendaraan diperoleh secara kredit, komponen bunga tidak dihitung. Oke. Iya. Masih ada yang mengganjal sih, tapi nggak apa-apa deh. Nah, oke. Tidak usah dihitung ya, Pak? Iya, nggak usah dihitung. Ya, Pak. Sama ini, Pak. Saya masukin. Yang pertama tadi harga kendaraan, terus bunga muda, terus sama gaji. Nah, ini Pak, gaji. Gaji pegawai di sini itu berbeda-beda, Pak. Iya. Tergantung lamanya dia bekerja di sini. Dan ini saya mengambil gaji yang paling banyak. Rata-rata. Iya, rata-rata. Shirley. Kamu kan cuma membahas tentang apa namanya ya? Membahas tentang yang di ini ya, yang di angkutanmu apa? Angkutan lupa kemarin. Pemadu muda, Pak. Nah, pemadu moda. Oke. Berarti ini hanya gaji supir doang ya? Oke. Ada kondektur nggak? Iya, Pak. Gak ada. Nggak ada. Oke deh, clear. Walaupun nanti ada gaji karyawan lain yang perlu diperhitungkan sih. Ada, Pak, di biaya Oh tidak ada. langsung. Oh ya udah, Bawah. oke. Oh, sebentar, Pak. Mana lagi ya, Pak? Berarti tadi nggak ada masalah ya, Pak? Enggak. Hmm. Di biaya tidak langsung ini, Pak. Perhitungan gaji. Hmm. Ini gaji karyawannya. Berapa orang? Nah, tapi karyawannya itu 6 orang kan, Pak. Tapi yang saya baca itu kayak di eh, rasio gitu. Gimana ya, Pak, hitung-hitungnya rasio ya, Pak? Jadi rasio itu hitungannya kayak misalkan kan ini kita ngitung cuma satu kendaraan ya, Shirley ya. Iya, Pak. Nah, berarti misalkan ada 6 bis. 10 bis, Pak. Misalkan ada 10 bis, karyawannya 10, berarti yang dimasukin cuma karyawan ini ya, karyawan selain awak busnya cuma 10. Berarti yang dihitung cuma 1 orang. Tapi kalau bisnya 10, karyawannya 20, berarti dihitungnya 2 orang. Paham nggak? Jadi satu bis itu membebani ibaratnya sumber pendapatannya satu bis itu buat menghidupi 2 Iya, Pak. orang karyawan 2 orang. kantor. Paham ya? Paham, Pak. Nah, di sini kalau misal pegawainya 6. Misal pegawainya Busnya ada 6. berapa? 10, Pak. 6, berarti 6 per 10. 6 per 10. Atau enggak 10 Karyawannya. per 6 malah ya? 10 per 6 apa? 10 bis untuk menghidupi 6 orang. Salah, Pak. 10 per 1,6. Iya, 1,6. Berarti sebentar, Sir. Harusnya malah lebih rendah toh. Iya, Pak. Berarti benar 6 berarti per 10. 6 per 10. Per 10. Nah,
0,6 ini, Pak. Iya. Apa tadi istilahnya apa Terus tadi? Istilahnya apa? dikalikan atau gimana ya, Pak? Iya, dikalikan. Istilahnya apa tadi, Sherly? Rasio, Pak. Ah, rasio. Betul. Rasionya Gimana, seperti Pak? ya Dikalikannya. iya dikalikan itu. Dikalikan ini. Iya. Dikali. Oh, berarti nanti 18 juta per orang. Iya, 18 juta per orang. Oh, iya, Pak. Itu bukan ini ya, maksudnya ini bukan gaji tunjangan sosial, jadi bisnya itu terbebani untuk memberikan uang itu berapa ya, 18 juta, bukan tunjangan sosial ya, bukan per orang Iya, jatuhnya. Pak. Jadi per rasio itu satuannya bukan orang ya, orang per Iya, kendaraan berarti ya, orang per per bus ya, Pak. kendaraan bus. Tadi kan dibilang rasio apa namanya, lupa tadi. Rasio awak bus, Ah, rasio rasio apa? pegawai, rasio Ah, pegawai selain awak bus, iya, rasio. rasio pegawai. Per rasio, Mm-mm, rasio per bus, Pak. Atau mm-mm. gimana? Rasio. Ini lah Rasio. dikali ini ya, Pak. Mm-mm. Ini Pak, sama penyusutan bangunan pul dan bengkel ini saya tanyakan itu sudah tidak terjadi penyusutan Pak katanya. Bukan bukan penyusutan lagi tuh, Sherly, kalau tanah itu naik malah. Soalnya udah lama banget katanya Pak Mm-mm. bangunannya. Iya. Berarti gimana Pak? Tidak usah diisi nggak apa-apa? Jangan. Hmm, Penyusutan full deh. Penyusutan bangunan itu pasti nyusut. Penyusutan bangunan full. Yang nggak nyusut itu tanah. Berarti Kalau tetap harus ada angkanya ya Pak? iya, kecuali tanah. Tanah harus Oh, iya. ini sedangkan. Cek Berarti ini, nanti harus ada Sherly, angkanya Sherly ya. gini, Sherly. Jadi kamu cari sebagai dasar itu ini, Sherly. Kelayakan gedung itu sampai berapa tahun? Cek di internet ya. Layakan gedung. Nah, kelayakan gedung itu sampai berapa tahun? Nah, tapi kamu tahu nggak sih harga pembangunan pool bengkel? Oh, sebenarnya itu di laporan kan di Damri itu setiap bulannya ada laporan laba rugi ya Pak. Di Hmm, situ itu ada penyusutan-penyusutan Pak. Nah, itu di situ saya baca yang penyusutan bangunan pul dan bengkel ini nggak ada, cuma yang lainnya ada semua. Berarti belum dihitung. Gini aja, Shirley, buat mensiasati, tetap kamu isi, nanti takutnya pertanyaan. Tapi nanti kalau ada pertanyaan, kamu jawabnya gini. Cara menghitung penyusutan bangunan ataupun bangunan kantor dan pul lain-lain itu kamu harus cari referensi. Ini kalau ditanya ya. Kalau ditanya cari referensi, jadi cara menghitungnya adalah sama kayak penyusutan kendaraan. Bangunan, harga bangunan awal tuh proyek pembangunan berapa, misalkan 100 juta. Terus dicek di internet, bangunan itu masa pakainya berapa tahun. Setelah masa pakai berapa tahun itu kan ibaratnya harus dihancurkan atau apa, residunya berapa, itu nanti dibagi lah per tahunnya itu. Itu caranya jawabnya ya.
Ya, Nggak, Pak. nah ini kamu catatan nanti kalau ada yang tanya. Tapi itu kamu isi tetap ya. Iya, Pak. Isi berapa kayak gitu. Iya, Pak. Berarti saya kurang menghitung yang tadi ya, Pak, yang penumpang per kilometer sama Iya, yang hmm. Berarti harga kendaraan ini nggak masalah ya, Pak? iya, Soalnya saya itu udah mulai ngitung tarif itu hasilnya segini, Pak. iya. Udah coba di Tarif kalau asli, tarif sekarang itu kan 35.000. nah coba klik Lah, masa tik. setelah saya hitung ini 51.000, Pak. Nah, coba diketik 35.000 minus berapa? 16.000. Itu kayaknya karena belum dibagi ke per penumpang tadi loh, Pak. Oh iya udah. Jadi kan BOK-nya di sini masih tinggi, Pak. Hmm, Ini BOK ya. di sini, Pak. Oke. Dibagi per penumpang dulu aja. Hasil BOK-nya. Hmm. Nanti kalau Harus udah dibenerin dulu. kira-kira mendekati oke, baru kirim Excelnya. Kalau belum jangan. Saya pusing Iya, nih. Pak, saya rapikan dulu. Ada yang tanya lagi nggak? Eh, cukup, Pak, terkait Oke, laporan, Pak. oke siap. Gini, Pak. Analisisnya gimana ya, Pak, nanti, Pak? Coba di Sebentar. tujuanmu dilihat. Itu ini kan termasuk analisis. Ini sudah termasuk analisis ya, Pak? Iya. Gini, Pak. Tujuannya apa? Tujuan bab berapa ya? Bab 1, Pak. Menghitung. Biaya operasional. Nah, itu kan udah hitung. Iya, Pak. Menghitung Menghitung tarif. tarif. Nah, biaya operasional ketemu baru dihitung tarif. Cara ngitung tarif ada kan di SK Dirjen itu? Ada, Pak. Ini sudah saya masukkan, Pak. Tinggal ditambahin 10% kalau nggak salah ya. Iya, Pak, ini. Iya. Ini perlu dihitung nggak, Pak, ini load factor? Jumlah rata-rata penumpang per hari load factor. Nah, kan bukannya udah keluar tadi load faktornya? Udah keluar belum? Belum ada ya tadi? Belum, Pak. Oh ya Belum udah. dihitung Perlu, uang perlu. penumpang tadi ya, Pak? Perlu. Iya, Pak. Siap, nanti saya tambahkan, Pak. Mm-mm. Ya Shirley, kalau kamu bisa bikin kayak gini, kamu bisa ngaudit loh. Ini kompetensi, Masih belajar, Pak. iya, ini kompetensi yang mahal. Bisa penghematan anggaran, bisa menentukan biar berapa subsidi yang digunakan. Tahu nggak? Tahu nggak bisa sampai ke sana? Nah, ini mungkin di orang sepele, cuman kalau di angkutan ini luar biasa. Ini juga bisa penerapannya di angkutan barang, tapi komponennya macam-macam. Siap, Pak. Oke, ya udah dikerjain ya. Siap, Pak. Izin, Oh, Pak, terkait kunjungan dosen besok hari Jumat, bagaimana ya, Pak? bukannya saya udah ngabari toh? Kunjungannya Iya, online. Pak, secara daring. Iya, Pak, secara daring. Cuma kami masih bingung, Pak. Pak Faris kan belum belum menjawab di grup ya, Pak. Bagaimana ya, Pak? Lagi bulan madu kali. Atau bersama Bapak atau gimana, Pak? Nggak tahu aku.
Pokoknya hari Jumat kalau daring ya saya hadir jam berapa sih lupa saya. 9:30, Pak. Oh ya udah, nanti ingatin saya ya. Pak, tapi kalau misal belum ada informasi dari Pak Faris bagaimana, Pak? Itu sesuai dengan ini toh, sesuai dengan tapi orang Surabayanya nunggu nggak? Sudah kami informasikan, Pak, Ya dan udah, beliau bisanya hari Jumat itu, Pak, 9:30. ya udah konfirmasi ke Pak Faris. Kalau dia nggak bisa ya, ya udah gas aja sama saya. Ya, Terus Pak, Pak berarti Faris nanti gimana? sekalian. Terus Pak Faris gimana ya? Itu urusan dia, biarin aja. Ya, Pak. Ngapain ngurusin orang? Yang berarti ini sekalian ini ya, Pak, paparan laporan individu ini ya, Pak? Di nota dinasnya gitu ya bunyinya ya. Nota dinasnya begini Di tidak? apa di suratnya gitu ya. Kunjungan dosen, Pak, tapi si sekalian biasanya sekalian sidang magang 2, Pak. Ya udah, berarti sekalian. Kalau memang nanti nggak sekalian ya udah diulang lagi. Kalau udah sekalian berarti udah tuntas kan. Diulang lagi nanti di kampus, Pak, berarti. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak diulang kan berarti udah Jangan, selesai. jangan, Pak. Ya itu bukan Di hak. kampus biar fokus skripsi. Ya itu bukan hak saya itu. Kok bisa sih nggak tahu. Iya, Pak. Tapi gimana ya, Pak? Apa Bapak tanyakan ke Pak Faris, Pak? Kalau dia enaknya ketemu langsung. Kalau di WA sama ini kurang enak. Orangnya nggak ketemu. Belum masuk kantor atau gimana ya, Pak Wah, Faris? dari kemarin saya belum melihat batang hidungnya. Nanti bisa hubungin langsung ya, Japri. Siapa? Siapa? Nanti barangkali dengan Bapak. Oke oke, ya udah dikerjakan ya. Siapa? Oke Nanti saya revisi, Pak. oke Siapa? Terima kasih banyak ya, Pak. oke Shirley, selamat bertugas. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam, Pak. Terima Yuk kasih, Pak. yuk Shirley. Ada yang ditanyakan lagi tentang pertemuan kita pertama ini regulasi kendaraan bermotor. Jadi saya harap teman-teman tahu apa sih fungsi regulasi kendaraan bermotor, apa hubungannya sih sama TRO. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwasanya regulasinya itu fungsinya untuk melengkapi saja ya teman-teman, melengkapi apa yang ada di kompetensi yang akan melekat di diri teman-teman. Ya, pengaplikasian pada lapangan apa? Pengaplikasian pada lapangan adalah pada saat teman-teman bekerja, teman-teman disuruh mencari dasar aturan dari apa yang ingin dilakukan. Nah, ini ada aturannya. Gitu. Jadi untuk prakteknya gimana? Untuk prakteknya untuk selama perkuliahan ini nanti saya kasih informasi, nanti teman-teman cari satu kasus, terus teman-teman analisis kira-kira melanggar aturan apa gitu. Sebelum saya tutup dan saya beri tugas nanti ke Nova, ada yang ditanyakan lagi? Nova? Oke. Terima kasih kalau gitu teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Berarti nanti setelah lebaran nggak ada online, langsung offline ya, Nova? Oke. Oke, terima kasih ya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Haji Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Saya izin live ya. Lihat pendidikan saya dari TK
di Jakarta, terus SD, SLTP, saya S1-nya di STTD Bekasi, Diploma 4. Untuk S2-nya pertama Teknik Sipil di Universitas Sultan Agung Semarang, dan S2 satu lagi lulus tahun 2021 di Pascasarjana Ilmu Hukum. Ada yang mau ditanyakan tentang saya? Sekarang, ini ada TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram juga ada. Itu. Pemerintah harus mengatur kendaraan bermotor melalui berbagai regulasi dan mengikat produsen, pemilik, dan pengguna kendaraan bermotor. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Nah, ini aturan ini diperhatikan, barangkali ada tambahan bisa ditambahkan ya teman-teman ya. Tadi udah disampaikan sama di bawah Aulia, siapa tadi lupa saya. Nah, pertama dasar hukum utama. Dasar hukum utama itu, sebelum saya kesini saya